Down for yours, Holmes? Time to get paid. Wade Porter adalah seorang tukang konstruksi yang memiliki keluarga kecil yang bahagia, yaitu seorang istri cantik bernama Laura dan anak sematawayang yang masih kecil. Man says go. Kebahagiaan Porter semakin bertambah ketika ia mendapat pinjaman dari bank untuk mengembangkan usaha bisnis konstruksinya. Lalu di malam harinya, ketika sedang tertidur lelap, Porter menyadari ada yang menyusup ke dalam rumahnya. Sontak ia pun bergegas menuju ke kamar anaknya untuk memastikan dia baik-baik saja. Untung saja anaknya tidak kenapa-napa. Sembari membawa sebuah pentungan, Porter pun keluar untuk mengusir si pencuri. Mengetahui si pencuri tewas di tangannya, tentu Porter menjadi sangat panik. Padahal dari awal, niatnya membawa pentungan, hanya untuk menakut-nakuti saja. Tak lama kemudian, polisi datang untuk mengolah TKP. Akibat dari ini, Porter pun dinyatakan bersalah, atas tuduhan pembunuhan. Porter menjelaskan kepada si ketua polisi, kronologi kematian si pencuri, yang murni karena ketidaksengajaan. Akan tetapi, Porter tetap dinyatakan bersalah, karena telah membunuh si pencuri di luar rumahnya. Lagi pula tidak ada bukti bahwa korban yang melakukan penyerangan lebih dulu. Mengingat, kondisi Porter dan keluarganya baik-baik saja, serta tidak ada barang berharga yang hilang dari rumahnya. Malam itu juga, Porter digiring ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Singkat cerita, Porter tiba di penjara dan akan dimasukkan ke dalam sel bersama puluhan napi lainnya. Down for yours, Holmes? Seorang napi bernama Miller merasa tersinggung ketika Porter menatapnya. Padahal hanya sekilas saja, dan itu pun tidak ada maksud apa-apa. Miller pun marah, dan langsung menyerang Porter, hingga keduanya terlibat baku hantam. Lalu di sore harinya, Laura menjenguk Porter, dan terkejut melihat wajah suaminya babak belur. Namun Porter menenangkannya dengan mengatakan, kalau ia akan baik-baik saja. Porter meminta Laura untuk tidak perlu khawatir, karena dirinya akan dibela oleh seorang pengacara publik. Everything's gonna be okay. We have to get you out of here. Let me see what they say. Singkat cerita, si pengacara bertemu dengan Porter. Si pengacara mengatakan, kalau hakim tetap akan menjatuhkan hukuman kepada Porter, berikut dengan denda uang $500.000. Namun si pengacara meminta Porter untuk bersabar, karena ia berjanji, akan melakukan yang terbaik, agar Porter bisa segera keluar dari penjara itu. Seminggu kemudian, si pengacara kembali menjenguk Porter. Si pengacara mengaku, kalau ia sudah melobi para jaksa termasuk hakim, namun tetap saja hasilnya nihil. Porter tetap akan dipenjara 15 tahun, dan denda sebanyak $1 juta. Namun jika Porter mengaku bersalah, maka hukumannya akan dipangkas menjadi 3 tahun saja. Si pengacara pun menyarankan, agar Porter mengaku bersalah saja. Dengan begitu, ia akan mendapatkan keringanan hukum. Karena sudah tidak ada lagi pilihan, Porter pun dengan terpaksa menyetujuinya. Singkat cerita, Porter pun disidang, dan divonis 3 tahun kurungan penjara. Karena Porter sudah mengaku, kalau ia memang telah dengan sengaja, membunuh si pencuri. 3 years in state prison. Singkat cerita, Porter dibawa menuju ke penjara, bersama puluhan napi lainnya. Seorang napi bernama Johnny, lantas memperingatkan Porter. Jika ia ingin aman berada di penjara nanti, ia harus bergabung dengan geng napi, yang dipimpin oleh si ketua geng bernama Jarod. Mad Dog's genius, you know? See our own brotherhood, man. You better figure your shit. Jarod sendiri adalah ketua gangster, yang divonis 20 tahun penjara, atas pembunuhan ganda.
Jarod juga dikenal sangat brutal, dan tidak kenal kata ampun. Fucking someone the wrong way, son. Do yourself a favor. Kebrutalan Jarod terbukti, ketika ia membantai seorang napi, di dalam bis tersebut. Kemudian, Jarod menyerahkan pisau itu kepada Johnny. Johnny yang ketakutan, malah menyerahkan pisau itu kepada Porter. Polisi yang menemukan pisau itu di tangan Porter, lantas membawanya ke sebuah ruangan, untuk diinterogasi. Sebenarnya polisi sudah tahu, kalau bukan Porter yang membunuh napi tersebut, tetapi Jarodlah yang melakukannya. Porter hanya diminta menjadi saksi, terkait pembunuhan yang terjadi di bis tersebut, yang dimana pelakunya adalah Jarod. Tentu saja Porter enggan buka mulut, karena ia takut akan dihabisi oleh Jarod. Apalagi ia sudah menyaksikan sendiri, seperti apa kebrutalan si ketua gangster tersebut. Karena Porter enggan bekerja sama dengan polisi, mereka lantas memasukkannya ke dalam penjara khusus. Penjara yang dihuni para napi, yang jauh lebih brutal dari Jarod. Close 13! Receive no warning shots. Step aside. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu, sudah hampir 4 bulan, Porter mendekam di penjara tersebut. Perkelahian brutal antar geng napi pun, sudah bukan hal yang mengejutkan lagi baginya. Ternyata dalang dibalik pertikaian brutal ini, tak lain adalah ulah Letnan Jackson. Ia sengaja mempertemukan dua kubu geng napi, yang saling bermusuhan ke dalam sebuah ruangan. Bertujuan agar mereka saling baku hantam, sampai perwakilan dari salah satu geng, ada yang tewas. Setelah itu, barulah mereka akan melerai perkelahian, yaitu dengan menembakkan peluru karet. Si Letnan lantas membawa napi yang menang tadi, ke dalam sebuah ruangan untuk dihajar habis-habisan. Letnan Jackson murka karena kalah taruhan, disebabkan, napi yang ia pegang tadi tewas. Dan ia pun melampiaskan kekesalannya, dengan menghajar si napi yang menang. Dari sini barulah terungkap, kalau Letnan Jackson beserta antek-anteknya, adalah sekumpulan aparat korup, yang menjudikan nyawa para napi, di penjara tersebut, demi menambah pundi-pundi uang. Adegan beralih di sebuah penjara lain, di mana terjadi kebakaran hebat di sana. Polisi terpaksa melepaskan granat asap, guna meredam kekacauan yang terjadi. Ternyata kekacauan besar tadi malam, dipicu oleh seorang napi bernama John. Teman John yang menjenguknya, lantas bertanya, kenapa John harus membuat kekacauan tersebut. John memberitahu, kalau hari ini, adalah hari ulang tahun almarhum anaknya. Kekacauan yang ia ciptakan tadi malam, semata-mata hanya untuk merayakan, hari ulang tahun almarhum anaknya tersebut. Ternyata John dipenjara seumur hidup, karena membantai kelompok gangster, yang telah membunuh anak dan istrinya. Sebenarnya John sangat ingin dihukum mati, namun hakim menolak permintaannya, dan malah memvonisnya penjara seumur hidup. Beralih ke Laura, yang mendatangi penjara, untuk menjenguk Porter. Namun Jackson malah menugaskan si sipir, untuk menyuruh Laura melepaskan seluruh pakaiannya, dengan dalih prosedur keamanan. Laura yang sangat ingin bertemu dengan suaminya, dengan terpaksa mentaati prosedur, yang tidak masuk akal tersebut. Akhirnya Laura bertemu lagi dengan Porter, setelah hampir 4 bulan, dilarang menjenguk suaminya itu, dengan alasan yang tidak jelas. Laura mengadu kepada Porter, kalau ia sudah kehabisan uang, untuk biaya hidup bersama anaknya. Menanggapi hal itu, Porter pun lantas menyuruh Laura, mencairkan pinjaman uang di bank, yang tadinya akan ia gunakan untuk usaha. How's Mikey? Oh, well, he misses you. She used the checks. No, babe, that's your business. Akibat kekacauan besar, yang ia buat tadi malam, John pun mendapatkan hukuman. Yaitu dikirim ke penjara brutal, penjara yang sama, di mana Porter mendekam. Letnan Jackson sadar akan kebrutalan John, yang membunuh 13 orang gangster, dan membantai 8 napi, di penjara sebelumnya. Namun Jackson sama sekali tidak gentar, karena John tidak mungkin berani macam-macam, di penjara yang menjadi wilayah kekuasaannya tersebut.
will show you what true functions is. Ternyata John dimasukkan ke dalam sel Porter. John pun langsung menegaskan kepada Porter, kalau mulai sekarang, ia yang berkuasa di sel tersebut. Semua barang di sana resmi menjadi miliknya, termasuk fasilitas paling berharga milik Porter, yaitu kasur. Porter yang sempat mendengar reputasi brutal John dari mulut si letnan, tanpa ragu menyerahkan semuanya kepada napi senior tersebut. Lalu di keesokan harinya, sekumpulan napi termasuk John dan Porter, dimasukkan ke dalam ruangan biasa. Tak lama masuk pula Johnny, napi yang sempat berkenalan dengan Porter, saat berada di dalam bis. John menyampaikan pesan dari bosnya, yaitu Jarod, ucapan terima kasih kepada Porter. Karena Porter tidak mengadu ke polisi, mengenai pembunuhan yang ia lakukan, di dalam bis waktu itu. Terlihat para napi menyelami John, sebagai tanda hormat, berkat reputasi brutalnya selama ini. Alhasil, pertikaian yang diharapkan oleh si letnan, tidak terjadi pada hari itu. No joke, is it? Yeah. Lalu pada sore harinya, penjara tersebut dikunjungi oleh pengawas FBI. Si pengawas FBI mencoba mengulik informasi, mengenai desas-desus yang mengatakan, kalau di penjara itu sering terjadi kekerasan. Letnan Jackson menyangkal dengan mengatakan, kalau itu hanyalah kabar angin saja. Ia mengaku kalau sejauh ini, belum ada aksi kekerasan yang berarti, yang pernah terjadi di penjara itu, selama berada di bawah jagaannya. Singkat cerita, John dan Porter, kini sudah mulai akrab. Porter bahkan sudah berani bertanya, apa motif John membunuh kelompok gangster tersebut, hingga ia mendekam di penjara seumur hidup. John mengatakan, kalau dulu ia adalah ketua gangster, yang memiliki banyak musuh. Pembantaian yang ia lakukan, tak lain adalah bentuk balas dendam. Karena kelompok gangster musuhnya tersebut, telah membunuh anak dan istrinya. This is my world. Prison is not about street gang. Singkat cerita, para napi kembali dimasukkan ke dalam ruang tarung. Johnny mengatakan kepada Porter, kalau sekarang, ia sudah resmi bergabung ke dalam gengnya. Johnny pun menunjuk Porter menjadi perwakilan dari gengnya, untuk bertarung dengan geng kubu lain. Belum sempat menyetujui permintaan dari Johnny, Porter malah diserang, oleh anggota dari geng lain. Porter pun secara refleks menghajar lawannya, untuk tujuan membela diri. Namun tanpa disangka, ia malah memenangkan duel dadakan tersebut. Letnan Jackson seakan tidak percaya, kalau Porter yang selama ini, ia kira napi lugu, bisa beraksi dengan sebrutal itu. Si Letnan lantas menugaskan si sipir baru, untuk segera menembak kaki si napi yang kalah, dengan menggunakan senjata api. Tapi si napi baru menolak, karena ia tidak tega. Akhirnya si Letnanlah yang melakukannya sendiri. Letnan Jackson memberi teguran keras, kepada si napi baru yang bernama Tom, untuk tidak lagi menentang perintahnya. Jika sekali lagi, Tom melanggar perintahnya, Jackson akan membuat Tom menyesal seumur hidup. Making bones, Wood. Di dalam sel John menyarankan, agar Porter setuju bergabung ke dalam geng Johnny, supaya posisinya di penjara itu, bisa sedikit lebih aman. Pada akhirnya Porter pun setuju, bergabung bersama geng Johnny. By the gang's rules, however they wanted. This is so twisted. We're all in prison. Sejak hari itu pula, Porter menjadi perwakilan dari gengnya, bertarung dengan geng napi lain. Porter kembali dibesuk oleh istrinya, beserta anaknya yang sudah mulai tumbuh besar. Laura mengatakan, kalau cek pinjaman tidak bisa lagi dicairkan, karena sudah ditarik oleh pihak bank. Semua barang berharga sudah dijual, dan hutang pun sudah menumpuk. Menanggapi hal itu, Porter pun menyarankan, agar Laura menjual saja rumah mereka. Porter berjanji, ketika keluar dari penjara nanti, ia akan bekerja 2 kali lebih keras, untuk membeli rumah yang lebih bagus. Sell the house. We'll save up, we'll get another house. Seusai itu, Porter dan gengnya, kembali dimasukkan ke dalam ruang tarung. Seperti biasa, Johnny menugaskan Porter bertarung, dengan perwakilan dari geng kubu sebelah. Porter yang sedang banyak pikiran, tidak ada mood untuk bertarung hari ini. Ia meminta Johnny saja yang turun ke lapangan, bertarung 1 lawan 1, layaknya seorang jantan.
Tidak terima perintahnya dilanggar, Johnny dan gengnya malah langsung menghajar Porter. John yang melihat itu, untuk pertama kalinya turun tangan, membantu teman satu selnya tersebut. Setelah rumah berhasil dijual, Laura dan si anak pindah ke rumah ibunya. Beralih ke Johnny, yang datang bersama Jarod, untuk memberi pelajaran kepada Porter. Di depan Jarod, Johnny bertingkah seolah ia adalah ketua geng, memaki Porter dengan kata-kata kesat. Menanggapi kelancangan tersebut, Jarod lantas menugaskan si anak buah untuk menghajar Johnny. Kemudian Jarod pun kembali menegaskan, kalau Porter tidak perlu tunduk kepada napi lain, selain kepada dirinya, yang merupakan pemimpin geng. Beralih ke Letnan Jackson, yang sedang menemani anaknya bermain bisbol. Di sini si tangan kanan, mengutarakan kekhawatirannya, perihal FBI yang sudah mulai mencium, adanya praktek kekerasan di penjara tersebut. Apalagi si Letnan, juga menjalankan bisnis barang haram, bersama dengan geng napi di penjara tersebut. Jika skandal ini sampai terkuak ke publik, maka tamatlah riwayat si Letnan, berikut dengan riwayat para antek-anteknya. How much money did you make? 68 grand. Shit about doing it. Trust me, right? Beberapa bulan setelah itu, Laura kembali menjenguk Porter. Mengadu terkait uang penjualan rumah, yang sudah mulai menipis. Kali ini Porter tampak kesal, karena si istri terlalu boros. Porter pun menyarankan, agar Laura mencari kerja saja, sementara anaknya dititipkan kepada si nenek. I mean, with all the equity gone on the house, you're gonna barely make $10,000. Everyone we know stares at me in pity. What I've had to do just to survive. Tidak terima dibilang boros, Laura pun kesal, dan langsung pergi. Di keesokan harinya, Letnan menyuruh Porter bertarung dengan beberapa orang napi. Porter yang sedang banyak pikiran, enggan melawan, dan hanya berusaha mengelak. Melihat hal itu, si Letnan pun marah. Ia pun lantas menugaskan anak buahnya untuk menembak Porter dengan peluru karet, sampai ia tidak sadarkan diri. Alhasil, Porter pun terbaring di ruang rawat. Lalu datanglah Letnan Jackson, dan langsung menyiksa Porter, menggunakan alat setrum. Si Letnan tampaknya masih murka, karena Porter menolak bertarung, sejak ia bergabung dalam geng Jarod. Si Letnan memaksa Porter mengaku, kalau ia dan Jarodlah, yang telah membunuh seorang napi, di dalam bis waktu itu. Ternyata Johnny lah, yang melaporkan Jarod dan Porter, kepada Letnan Jackson, karena motif sakit hati. Porter yang tidak ingin mati, sekali lagi mengakui pembunuhan, yang tidak pernah ia lakukan. Singkat cerita, Jarod dan Porter pun disidang. Jarod dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, karena menjadi dalang utama pembunuhan. Sedangkan Porter, mendapat tambahan hukum menjadi 6 tahun, karena bersekongkol bersama Jarod. Beralih ke Laura, yang dipaksa oleh si ibu, untuk meninggalkan Porter, yang masih lama mendekam di penjara. Lebih baik Laura memulai hidup baru, agar kehidupan si anak dan si cucu, bisa menjadi lebih baik. Singkat cerita, Porter mendapat surat cerai dari istrinya. Hal itu tentu membuat hati Porter hancur, dan sejak saat itu, kepribadiannya ikut berubah. Protect your family. That's the only thing that matters. You don't have to tell me. Ia membrutal melampiaskan kemarahan, dengan menghajar semua lawannya di ruang tarung. Di balik itu, Laura membuang semua barang-barang Porter. Laura juga meyakinkan si anak, bahwa mulai sekarang, hidup mereka berdua akan menjadi lebih baik, walau tanpa kehadiran Porter. Sementara itu, John dijenguk sahabat baiknya, yang sebulan sekali membesuknya. John sangat menghargai kunjungan dari sahabatnya itu, namun mulai sekarang, John melarang si sahabat menjenguknya. Karena si sahabat, seharusnya menikmati masa tua, tanpa harus memperdulikan John, yang seorang terpidana kurungan seumur hidup. Go enjoy your life and
Stop wasting it here. John. Penjara itu kedatangan seorang napi, yang ternyata adalah Miller, napi brutal yang menghajar Porter di awal film. Ia masih belum bisa melupakan kejadian saat Miller menghajarnya. Porter menjadi tambah kesal ketika Miller mengancam akan segera membunuhnya di penjara itu. Lalu di keesokan harinya, Laura kembali menjenguk Porter dan mengatakan kalau ia sudah membatalkan tuntutan cerainya. Laura mengaku masih menyayangi Porter dan akan menunggu sampai ia keluar dari penjara. Mendengar hal itu, Porter pun merasa lega dan kembali bersemangat seperti sebelumnya. Porter bahkan sudah tidak sabar, ingin segera keluar dari penjara untuk membahagiakan keluarga kecilnya itu. Kemudian, Porter meminta saran kepada John bagaimana caranya menghentikan Letnan Jackson. Karena si Letnan akan melakukan cara apapun agar masa hukum Porter ditambah, dan kalau perlu, menjadi vonis seumur hidup. Karena si Letnan tidak akan membiarkan napi di penjara itu keluar dari sana dengan selamat. Hal itu bertujuan untuk membungkam para napi agar tidak buka mulut ke publik mengenai tindak kriminalitas yang terjadi di penjara tersebut. John mengatakan, untuk bisa menghentikan Letnan Jackson, Porter membutuhkan bantuan orang kuat dari luar penjara. Letnan kembali menugaskan Porter untuk bertarung dengan napi dari geng lain. Namun Porter menolak bertarung dengan napi lain, selain dengan Miller. Porter pun meminta si Letnan mengatur pertarungan antara dirinya dan Miller pada hari Minggu nanti. Si Letnan tentu dengan senang hati mengaturnya, asalkan dalam pertarungan nanti, salah satu dari mereka harus ada yang tewas. Payback, huh? I'll tell you what, whether you like it or not, you going into that. Singkat cerita, hari Minggu pun tiba. Porter pun dibawa oleh sipir Tom menuju ke ruang tarung. Tom menasihati Porter untuk membatalkan niatnya membunuh Miller dalam pertarungan nanti. Jika Porter sampai membunuh Miller, kemungkinan besar ia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan memang itulah tujuan utama si Letnan, mengatur pertarungan antara Porter dan Miller, agar mereka saling membunuh di ruang tarung. Mengingat kedua napi ini memang saling menaruh dendam satu sama lain. Porter meminta Tom untuk tidak perlu khawatir, karena ia sudah mengatur rencana untuk memberi pelajaran kepada Letnan Jackson. Ternyata Porter sudah memberitahu istrinya untuk meminta bantuan kepada sahabat John. Porter menyuruh si istri dan sahabat John mendatangi penjara pada hari Minggu, sembari membawa agen pengawas dari FBI. Duel antara Miller dan Porter pun terjadi. Di tengah baku hantam tersebut, John secara diam-diam mengeluarkan pisau dari kacamatanya dan lantas memberi kode kepada semua napi. Porter yang memang dendam dengan Miller, tampak begitu bersemangat menghajar si napi sampai babak belur. Si Letnan lantas menugaskan Porter untuk segera membunuh Miller. Namun Porter menolak dan malah menatap tajam ke arah si Letnan. Si Letnan pun murka dan berniat akan menembak mati Porter. Namun dihalangi oleh John dan semua napi, termasuk si ketua geng yaitu Jarod. Tentu si Letnan tidak mungkin berani membunuh semua napi di penjara itu. Kemudian, si Letnan menugaskan anak buahnya untuk membawa John dan Porter menuju ke halaman penjara. Karena Letnan yang murka, berniat akan membunuh kedua napi tersebut. Tom yaitu si sipir jujur, menyalakan CCTV secara diam-diam. Ketika Letnan akan membunuh Porter, John lah yang lebih dulu membunuh si Letnan. Namun malangnya, John pun harus tewas, ditembak oleh anak buah si Letnan. Sebelum akhirnya tewas, John sempat berterima kasih kepada Porter. Karena berkat dirinya, John akhirnya bisa mati, dan akan bertemu keluarganya di surga. Di waktu yang bersamaan, pengawas FBI pun tiba, dan menyita rekaman CCTV di penjara tersebut. Dari rekaman tersebut, kejahatan Letnan Jackson dan antek-anteknya, akhirnya terungkap. FBI sangat berterima kasih kepada Porter, karena telah membantu FBI dalam mengungkap aksi kejahatan struktur di penjara tersebut. Alhasil, hukuman Porter pun dipangkas, menjadi 3 bulan kurungan saja.
Singkat cerita, Porter pun akhirnya bebas, setelah 3 tahun mendekam di penjara tersebut. Porter disambut bahagia oleh istri dan anaknya. Sementara itu, Johnny dimasukkan ke dalam satu sel bersama Jarod. Jarod tampak sudah tidak sabar, ingin membunuh Johnny, mantan si tangan kanan, yang telah melaporkannya ke letnan, hingga ia mendekam di penjara seumur hidup. Lalu film pun selesai.